Ini bukan sekedar perang, ini potret bagaimana kekuatan elit kapitalis global bekerja dengan cara culas dan tidak adil. Ketegangan antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat menunjukkan satu pola yang berulang dalam geopolitik modern. Respon keras di lapangan, tapi tarik ulur di level kebijakan. Data menunjukkan konflik yang memuncak sejak akhir Februari 2026 telah melibatkan serangan lintas wilayah dengan korban sipil di kedua belah pihak dan kerusakan infrastruktur strategis. Dalam situasi ini, retorika diplomatik meningkat termasuk seruan sanksi dan kecaman di forum global seperti PBB. Namun di sisi lain, mekanisme internasional menunjukkan keterbatasannya. Dalam struktur Dewan Keamanan, hak veto negara besar membuat banyak resolusi tidak berjalan seimbang dan adil. Ini bukan fenomena baru. Data historis menunjukkan veto telah berulang kali digunakan oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan strategisnya. Sementara itu, Iran sendiri telah menghadapi sanksi ekonomi lebih dari 4 dekade sejak 1979. Berbagai laporan ekonomi menunjukkan dampak serius, inflasi tinggi, tekanan pada mata uang, dan keterbatasan investasi. Namun pada saat yang sama, negara tersebut tetap mampu mempertahankan stabilitas internal dan kapasitas militernya dalam batas tertentu. Di sisi energi global, konflik ini berdampak langsung pada jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz, yang menyalurkan sekitar 20% minyak dunia. Gangguan di wilayah ini terbukti meningkatkan volatilitas harga energi, memicu inflasi, dan memberi tekanan pada ekonomi global, terutama negara yang bergantung pada impor energi. Dalam konteks ini, pendekatan Amerika Serikat dan sekutunya sering dinilai berada dalam dilema strategis. Di satu sisi, ada tekanan untuk menunjukkan kekuatan dan menjaga pengaruh globalnya. Di sisi lain, resiko konflik terbuka yang lebih luas baik secara militer maupun ekonomi, membuat langkah yang diambil Amerika Serikat cenderung berhati-hati dan berbasis koalisi. Data menunjukkan bahwa operasi militer langsung skala besar semakin dihindari digantikan oleh strategi tidak langsung, yaitu dukungan aliansi, tekanan ekonomi, dan diplomasi multilateral. Hal ini mencerminkan perubahan cara Amerika Serikat mengelola konflik bukan karena tidak mampu, tetapi karena biaya eskalasi yang sangat tinggi. Namun, pendekatan ini juga memunculkan kritik dan perlawanan. Sebagian analisis menilai bahwa ketidaktegasan dan inkonsistensi kebijakan Amerika Serikat akan selalu memperpanjang konflik, menciptakan ketidakpastian, dan melemahkan efektivitas sistem internasional. Sementara itu, dampak terhadap masyarakat global semakin nyata. Harga energi meningkat, risiko resesi global naik, dan negara-negara berkembang menghadapi tekanan paling berat. Kesimpulannya, konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan Israel ini bukan hanya soal siapa menyerang siapa. Ini tentang bagaimana sistem global bekerja dengan tidak adil, tentang kekuatannya, kepentingannya, dan batasan-batasannya. Dan di tengah semua itu, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah dunia muslim benar-benar bergerak menuju persatuan dan perlawanan, atau justru terjebak dalam siklus konflik yang terus berulang?